Selamat siang. Perkenalkan, nama saya David Chandra Lauli, NIM 190019, perawat Akper BK Palu, tingkat 2A. Di sini saya akan melakukan pengkajian pada bayi yang bertujuan untuk mengetahui status gizi. Yang pertama tahap prainteraksi. Bahan-bahan yang alat-alat yang digunakan di sini ada termometer, ada jam, ada stetoskop, ada alat ukur, dan ada pen light, dan juga ada buku untuk mencatat hasil-hasil yang kita akan kaji nanti. Di sini ada alat timbangan. Berikutnya di sini ada hand sanitizer. Berikutnya tahap kerja. Pertama, cuci tangan. Berikutnya, selamat siang Ibu. Perkenalkan, nama saya perawat David. Di sini saya akan melakukan tindakan keperawatan pada anak ibu yang bertujuan untuk mengetahui status gizinya. Sebelum saya melakukan tindakan, apakah ibu ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, saya akan langsung melakukan tindakan. Tindakan yang pertama kita lakukan adalah menimbang pasien. Di sini ada timbangan. Setelah itu kita mengukur panjang dari pasien. Yang berikutnya kita ukur bagian tangan. Kita mengukur bagian kepala. Berikutnya kita ukur bagian dada. Berikutnya kita memasang kembali pakaian pasien. Tindakan yang berikutnya kita melakukan tindakan TTV. Di sini ada termometer. Berikutnya kita mengukur nadi pada pasien dan pernapasan. Ibu boleh minta tolong pegangkan tangannya. Oke. Oke. Berikutnya kita mengukur pernapasan. Yang berikutnya pemeriksaan bagian kepala. Yang pertama kita memeriksa bagian mesosetal dan kita mengecek bagian rambut pasien atau kulit kepala pasien bersih atau tidaknya. Oke, yang berikutnya kita lakukan pemeriksaan bagian fentanyl atau bagian ubun-ubun pasien. Kita raba antara posterior dan anterior pasien kalau sudah tertutup. Kita melakukan pemeriksaan
bagian telinga. Pasien dimiringkan, kemudian kita sentel yang bertujuan untuk melihat apakah bersih atau tidaknya bagian telinga pasien. Berikutnya kita melakukan bagian pemeriksaan mata. Kemudian kita memeriksa bagian mata, memeriksa bagian konjungtiva dan sklera dengan cara merangsang menggunakan mainan untuk supaya pasien melihat ke atas. Habis itu yang berikutnya kita cek bagian pupil pasien. Berikutnya kita melihat bagian lubang hidung pasien, melihat kebersihannya. Oke. Yang berikutnya kita memeriksa bagian mulut, mulut dan gigi. Pertama-tama kita memeriksa bagian mulut, kita melihat apakah terjadi cyanosis atau pembiruan kepada bibir pasien. Kemudian kita melihat apakah ada sariawan, dan kemudian kita melihat bagian gigi pasien, melihat kebersihan gigi pasien dengan cara merangsang pasien untuk membuka mulutnya. Ya, sudah. Kemudian yang berikutnya kita melihat bagian maksila pasien, kita meraba apakah normalnya saat kita raba tidak terasa apa-apa atau tidak terasa sakit, tidak terasa nyeri pada maksila pasien. Kemudian kita mengecek bagian nadi karotis pasien. Kemudian di sini di bagian ketek juga ada kelenjar limfe. Kita mengecek di sini. Yang berikutnya pemeriksaan dada. Pertama kita buka baju pasien, kemudian kita memeriksa ductus cordis yang itu bertempat di bawah puting pasien. Kita meraba. Kemudian bagian pemeriksaan inspeksi, palpasi, perkusi. Berikutnya kita di sini. Kemudian kita mendengar denyut jantung menggunakan stetoskop. Yang berikutnya pemeriksaan paru pada pasien, pada bayi. Yang pertama, pemeriksaan bagian inspeksi. Kita melihat bagian dada pasien simetris atau tidak. Kemudian bagian palpasi, kita meraba. Ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan paru pada pasien. Yang berikutnya masuk di bagian perkusi. Yang berikutnya bagian auskultasi. Sini kita menggunakan stetoskop. Ini tidak. Yang berikutnya pemeriksaan abdomen.
pertama dilakukan adalah membuka bagian celana pasien. Kemudian kita anjurkan pasien untuk menekuk lututnya. Yang berikutnya pemeriksaan inspeksi, yaitu kita melihat bagian perut pasien. Berikutnya bagian perkusi. Habis itu yang berikutnya bagian palpasi. Sini kita meraba di bagian perut pasien. Kita melihat ekspresinya, apakah ekspresinya itu merasa kesakitan. Kemudian kita meraba di bagian bawah pasien, di bagian kelenjar limfe. Normalnya pasien tidak merasa kesakitan. Yang berikutnya bagian turgor kulit. Di sini kita menarik kulit pasien atau mencubit kulit pasien. Di sini tujuannya untuk mengetahui apakah cairan di dalam pasien itu baik atau tidak. Habis kita cubit, kita melihat apakah ada kerutan atau tidak. Jika tidak ada kerutan berarti normal. Kalau ada kerutan berarti tidak normal. Berikutnya pemeriksaan bagian genitalia. Di sini kita melihat bagian penis atau di bagian nectus uretra pasien di ujung atau tidak. Kemudian kita meraba di bagian testis pasien, dia sudah keluar atau belum. Kemudian kalau perempuan punya, kita cukup melihat kebersihannya saja. Kemudian kita pasangkan celana. Kemudian bagian ekstremitas. Di sini kita melihat sianosis atau udem. Kita lihat di sini terjadi kebiruan atau tidak. Kemudian kita melihat atau mengecek bagian kekuatan otot pasien dengan cara tangan. Kemudian kita merasakan apakah ada kekuatan atau tidak. Kemudian tahap terminasi. Ibu di sini anaknya, dari hasil pemeriksaan yang saya dapat, di sini anaknya semua terlihat normal, dari suhu sampai bagian genitalia pasien semua terlihat normal. Kemudian kalau butuh sesuatu boleh panggil saya di ruangan saya. Nanti saya akan datang kembali untuk mengecek keadaan pasien. Terima kasih. Hari Kamis 22 April 2021 telah melakukan pemeriksaan fisik pada pasien atau pada anak. Kemudian nama penanggung jawab, nama perawat David Chandra Loli, mahasiswa Akper BK Palu. Di situ hasil yang didapatkan semua normal. Kemudian penanggung jawab dan tanda tangan perawat.